Bila sudah jelas begini, publik sudah jelas kan? Yes. Tapi hakim memutuskan sebaliknya, tetap menghukum Gus Nur dan Bambang Tri. Bagaimana reaksi masyarakat publik itu? Anda yang jawab. Kekotoran terhadap satu catatan hukum di Indonesia. Apa itu? Cuma normatif, nggak jelas. Mengakibatkan marahnya rakyat Nah, itu yang Indonesia. kita tunggu. Bagaimana bentuk marahnya rakyat? Dengan kekuatan Bolotewa yang sudah ada, tinggal kemasan-kemasan yang akan diciptakan. Takbir. Takbir. Allah Allah. Paling silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hari ini sidang ke-10 ya. Hadirkan saksi dari pihak kami. Tadi pagi sampai jam 4 kurang lebih saksi ahli bahasa yang profesor. Yang menarik dari Profesor Pak Aceng mengatakan saksi yang ditampilkan dari jaksa pada waktu itu profesornya palsu. Ya, tidak berhak menjadi guru. Ada pertanyaan dari jaksa. Nah, untuk itu saudara Andika beri penjelasan. Terima kasih Profesor Eki. Jadi tadi di persidangan ada sesuatu yang menarik. Jadi salah seorang jaksa penuntut umum menanyakan kepada Profesor Aceng. Jadi karena sama-sama dari UPI, jadi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di Bandung itu beliau Profesor Aceng adalah guru besar di sana. Dan si itu Andika Bahari juga dari sana. Dan asisten. Tapi tadi waktu dari jaksa itu kan entah mereka menganggap atau memang salah tangkap atau bagaimana menanyakan itu ke Profesor Aceng. Loh, apakah Profesor Andika Bahari itu sejawat? Sama-sama profesor. Oh bukan, langsung dijawab oleh Profesor Aceng dengan tegas bahwa beliau bukan profesor, bahwa Andika Bahari itu bukan profesor di UPI, bukan guru besar juga. Dan itu sempat dikonfirmasi juga dengan para jaksa penuntut umum, dan ternyata Andika Bahari bukan profesor, beliau baru menjadi asisten profesor, begitu yang dijelaskan begitu. Jadi dalam kapasitas menjadi saksi yang memberikan saksi di ruang persidangan ini, kalau saya rasa Profesor Aceng menunjukkan bahwa beliau benar-benar profesor. Jadi mendasarkan keilmuannya pada teori-teori yang berlaku dalam sudut pandang forensik linguistik. Jadi kalau kemarin kita nanya ke Andika Bahari, dia ditanya untuk dasar-dasar ilmunya apa dan lain sebagainya, beliau tidak secara jelas, secara runut membahasnya. Tapi dalam hari ini Profesor Aceng sudah memberikan pencerahan kepada di ruang persidangan Kusumahat Pajak pada semua orang yang ada di situ, baik dari jaksa penuntut umum, baik dari kami penasihat hukum ataupun dari majelis hakim, memberikan penjelasan yang baik tentang linguistik forensik. Jadi kata per kata, ada kata yang onar bagaimana menurut beliau sudah dijelaskan. Nanti bisa dilihat persidangan selanjutnya di channel-channel yang menayangkan secara live atau ada potongannya nanti. Terus ada perkataan tentang menistakan dan lain sebagainya sudah diterangkan Profesor Aceng dengan sangat detail, dengan sangat baik, dengan sangat jelas. Dan tanggapan dari kami, dan itu akan kami lakukan di nota pembelaan, bahwa secara
tata bahasa secara linguistik, Gus Nur dan Bambang Tri lepas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Ada satu hal lagi, yaitu Profesor Aceng ini satu-satunya profesor linguistik forensik di Indonesia. Satu-satunya. Ini luar biasa ya. Yang suka diminta oleh pembuat undang-undang maupun di DPR atau Presiden kalau menyusun undang-undang. Saya tanya satu aja Pak. Boleh. Maaf. Profesor Andika ini suratnya itu kan dia pakai gelar profesor kan Pak saya. Iya. Itu menurut Bapak itu bagaimana ini? Ini kan penipuan publik Pak. Mohon maaf. Karena Profesor Aceng yang saya dengar tadi, dia jelas-jelas menolak bahwa dia tidak profesor. Dan saya baru dengar ada asisten profesor. Saya rasa tidak ada asisten profesor. Terima kasih. Kita udah terpikir itu, saya udah omong dengan rekan advokat Andika dan Pak Tri, sudi kiranya buat laporan polisi. Yes. Nah, sekarang saya minta Pak Tri Saya dorong. tanggapannya. Nggak mau. Lapor polisi. Pak Andika aja. Lapor polisi Pak. Ya, nanti kita juga akan mungkin akan meminta kopian atau melihat dari surat tadi Ya. yang menerangkan bahwa Andika Bahari adalah profesor. Dan Saya itu dengar itu. jelas tadi ditolak oleh Profesor Aceng yang betul-betul beliau guru besar di sana. Kalau memang terbukti seperti itu dan dilakukan di ruang sidang, kita akan laporkan ke pihak kepolisian. Penodaan hukum Mas. Ya. Top. Saya setuju. Ini penodaan hukum. Betul. Hukum harus tegak. Dan Jangan dukungan lencang-lencing. Lebih dari itu, laporan polisi kan proses, coba ya. Maka secara ilmu hukum, saya menyampaikan segala kesaksian perusahaan harus digugurkan. Pasti Pak. Artinya tidak boleh diterima. Mati pidananya masuk gugur itu. Oleh karena itu, itulah. Oleh karena itu proses. Tinggal rekan Andika sama Rido untuk Nakulo Satiwo. juga didampingi oleh Bolo Dewo. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, dari saksi pidana tadi sangat jelas bahwa kategori yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri secara ilmu hukum pidana tidak memenuhi unsur-unsur yang berkait dengan pelanggaran pidana. Tidak ada penodaan hukum Pak. Tidak ada penistaan agamanya, tidak ada kebohongannya, tidak ada berita yang tidak lengkap. Karena dikatakan satu kata saja, onslah itu artinya ada perbuatan tapi tidak bisa dihukum. Betul. Gitu. Oleh karena itu kalau sudah sampai kesimpulan onslah, harusnya hakim memutuskan untuk membebaskan Gus Nur. Takbir. Takbir. Dan Bambang Tri. Nggak bisa enggak. Pertanyaan seriusnya nih. Ini Panglima bisa jawab semua nih. Senjata keluar. Pak Najib mana anjir? Bolo Dewo senjatanya keluar nih. Pertanyaan serius. Pertanyaan serius. Bila sudah jelas begini, Ya. publik sudah jelas kan? Yes. Tapi hakim memutuskan sebaliknya, tetap menghukum Gus Nur dan Bambang Tri. Bagaimana reaksi masyarakat publik itu? Anda yang jawab. Kekotoran terhadap satu catatan hukum di Indonesia. Apa itu cuma normatif, nggak jelas. Mengakibatkan marahnya rakyat Nah itu yang Indonesia. kita tunggu. Bagaimana bentuk marahnya rakyat? Dengan kekuatan Bolo Dewo yang sudah ada, tinggal kemasan-kemasan yang akan diciptakan. Takbir. 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 Paling silakan. Kalau sampai terjadi sudah seperti ini jelas-jelas terang benderang, hakim masih menodai hukum, patut dicatat, hakim dan jaksa sudah tidak bisa menegakkan hukum. Artinya dipecat. Masih banyak tenaga-tenaga hukum yang pinter-pinter. Takbir. Masa cuma dipecat doang? Hukum. Hukumnya bagaimana? Karena misalnya nggak bisa digugat, ya nanti itu urusannya harus kita pidanakan. Nah, Sarah sendiri. mungkin ada ini Sesuai hukum yang berlaku. Ini sudah jelas tadi bahwa dari pendapat Profesor Aceng maupun Dr. Taufik ini bahwa unsur-unsur pidananya itu sudah tidak ada yang masuk. Kemudian apalagi Dr. Taufik sudah menyatakan ini harusnya onslah, sehingga nanti sampai hati nurani hakim ini, bagaimana hakim bisa
Dari Gus Dur Iya, gitu. makanya kita tidak menghakimi hakim. Kita tidak menghakimi hakim. Tapi bagaimana kalau dia memutuskan sebaliknya? Masyarakat menghakimi hakim. Bagaimana? Masyarakat menghakimi hakim. Bir. Karena hukum harus tegak. Sebentar, coba apa tadi? Masyarakat menghakimi hakim. Bagaimana caranya? Ya nanti kita Pengadilan rakyat. Jadi jelas dari persidangan pertama, dari persidangan kedua sampai hari ini, Sampai ke 10. semua umat, semua warga di Indonesia bisa mengakses dengan gratis dan Bahkan mudah. dunia. Bahkan dunia pun bisa mengakses. Meskipun mas media Bahwa umum persidangan Gus Nur dan Bambang Tri disiarkan dalam channel-channel apa namanya? Berbagai macam. mas media. Berbagai macam mass media. Jadi kalau seandainya Bapak-bapak Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini itu ternyata tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Dan fakta persidangan. Mohon maaf, hari ini semuanya melihat bagaimana posisi hukum di Indonesia diperlakukan seperti apa. Jadi Indonesia berlandaskan hukum itu hanya slogan. Dan itu yang kita perjuangkan. Hukum di Indonesia harus tegak setegak-tegaknya. Dan hukum Allah harus tegak juga. Jadi kita semua manusia, jaksa manusia, kita pembela juga manusia, begitu pula majelis hakim. Pengadilan tertinggi adalah pengadilan Allah. Takbir! Takbir! Demikianlah saudara-saudara, kita mengakhiri akhir dari sidang ini dengan komitmen dari masyarakat, juga para advokatnya sudah memadai secara ilmu hukum, tidak ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Ini harapan. Makanya hakim dengan hormat, Anda wakil Tuhan di muka bumi, maka Anda jangan sedikit pun melanggar hukum. Hakim itu harus bijaksana, jangan emosi, mana-mana gitu. Harus lepas dari peradilan yang sesat. Ngomong. Nah, harus lepas dari peradilan yang sesat. Nah, ada satu dosa besar di samping berzina, musyrik dan lain sebagainya, yaitu membuat narasi yang tidak berkeadilan. Apa narasi yang tidak berkeadilan? Bambang Tri tidak melakukan apa-apa, tapi ada narasi yang buat apalagi jadi putusan hakim yang menghukumnya. Itulah perbuatan dosa yang besar sekali karena membuat banyak orang sesat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Takbir! Allahu Akbar.